Ketemu lagi nih sama savana yang Isban. Kita sampai di puncak Argo Puro. Saya Argo, saya Puro. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti video perjalanan saya di Gunung Argo Puro ini. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi tentang perjalanan mulai dari Rawakembik hingga ke base camp Bremi. Buat kalian yang belum menonton video sebelumnya, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas. Dadah dulu dong. Inilah perjalanan hari ketiga kami di Gunung Argo Puro. Kami berjalan dari Rawakembik menuju puncak dan start pada pukul 9 pagi. Perlu kalian ketahui bahwa pendakian Gunung Argo Puro merupakan pendakian gunung dengan jalur terpanjang di Pulau Jawa. Kalian membutuhkan 4 atau 5 hari untuk mendaki gunung ini. Sebelum mendaki Gunung Argo Puro, kalian harus mengurus perizinan di link yang akan saya sertakan di deskripsi video ini. Biaya pendakian Gunung Argo Puro sebesar 20.000 per hari di saat hari kerja dan 30.000 saat hari libur. Selepas dari Rawakembik, trek menuju puncak Gunung Argo Puro masih tetap menyusuri padang rumput dan mendaki pegunungan bukit lagi, melintasi hutan yang rapat, melewati pepohonan edelweiss yang tinggi, dan melewati sungai mati. Pun banget ya. Ini di perjalanan dari Rawakembik ke Sabana Lonceng. Untuk estimasi perjalanannya sekitar 2 jam. Nanti dari Sabana Lonceng rencananya kami hanya akan drop carrier di Sabana Lonceng, lalu melanjutkan perjalanan ke puncak Argo Puro dan puncak Rengganis. Nah itu tuh, puncak Rengganisnya sih udah kelihatan ya di mata, cuma jauh banget rasanya. Setelah keluar dari punggungan gunung dan hutan, akhirnya kami bertemu dengan padang rumput lagi. Hal ini menandakan bahwa kami sudah semakin dekat dengan Sabana Lonceng. Dan inilah dia Sabana Lonceng, sebuah padang rumput luas yang menjadi tempat persimpangan antara puncak Rengganis dan puncak Argo Puro. Di tempat inilah rencana awal kami untuk mendirikan tenda di hari kedua. Sabana Lonceng ini memang menjadi tempat yang enak untuk mendirikan tenda karena jarak dari puncak tidak terlalu jauh. Ya benar ya. Halo warga. Tutorial isi angin. Jadi setelah sampai di Sabana Lonceng, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Rengganis.
Untuk estimasi dari Sabana Lonceng ke Puncak Rengganis sekitar 15 menit. Kami jalan mulai pukul 11.20 nih. Ntar coba lihat sampai puncak jam berapa ya. Apa? Sama aja. Menuju Puncak Rengganis dibutuhkan waktu sekitar 15 menit. Kalian bisa memilih jalur ke arah kiri dari tulisan Sabana Lonceng. Ketika mendekati Puncak Rengganis, akan nampak beberapa petilasan. Petilasan inilah yang menjadi latar belakang kisah Dewi Rengganis di Gunung Argopuro. Puncak Rengganis berupa batuan kapur dan berbau belerang. Dari Puncak Rengganis bisa terlihat lautan awan, lubang kawah, bekas-bekas petilasan, hingga sabana yang merupakan jalur pendakian kami. Katanya di sini juga spot yang cocok untuk menikmati sunrise dan sunset di Gunung Argopuro. Dan inilah dia Puncak Rengganis Gunung Argopuro. Kami sampai di Puncak Rengganis pukul 11.30. Kurang lebih 10 menit kami dari Sabana Lonceng menuju Puncak Rengganis ini. Setelah puas menikmati pemandangan dari Puncak Rengganis, kami kembali ke Sabana Lonceng dan akan melanjutkan perjalanan ke Puncak Argopuro. Untuk menuju Puncak Argopuro, kalian hanya perlu berjalan lurus dari tulisan Sabana Lonceng, mengikuti trek pendakian yang terlihat jelas. Setelah turun dari Puncak Rengganis dan kembali ke Sabana Lonceng, kami akan menuju ke Puncak Argopuro, yaitu puncak tertingginya Gunung Argopuro nih. Estimasinya sih setengah jam. Jadi kita lihat apakah benar setengah jam atau itu hanya basa-basi para pendaki seperti biasanya. Jalur menuju Puncak Argopuro ternyata lebih menanjak daripada saat menuju Puncak Rengganis. Jalurnya nanjak terus sampai ke puncaknya. Gerimis, ya. Puncak Argopuro ini berupa susunan batu di sebuah tempat landai yang dikelilingi oleh pepohonan, sehingga pemandangan di sekitar puncak tidak bisa dinikmati dengan leluasa dan jarang bisa menikmati indahnya lautan awan dari sini. Kita sampai di Puncak Argopuro pukul 12.36, jadi nggak ada setengah jam ya dari Sabana Lonceng sampai ke Puncak Argopuro. Alhamdulillah sampai juga. Sat. Dek Indah. Dek Ahmad. Sana kan sekarang gitu. Hai. Saya Argo. Saya Puro. Kami dari Argopuro. Astagfirullahaladzim. Halo warga, saya bajak lagi nih warga. HP-nya orang saya bajak lagi nih ya. Ini yang punya nih. Lagi potret. Awas. Sorry.
ada Arisa Latif, harusnya sih sama Jambul. Satu. Ini. Tat, tat, tat. Nih. Nah, Yuk, tuh 2 3. Aduh banget ya mudere. Sebenarnya, masih ada satu puncak lagi di Gunung Argopuro ini, yaitu Puncak Arca. Kami memutuskan untuk tidak mengunjungi Puncak Arca karena kami harus bergegas turun menuju ke Taman Hidup. Setelah puas menikmati Puncak Argopuro dan berfoto di sana, kami kembali ke Sabana Lonceng untuk mengambil carrier kami sebelum melanjutkan perjalanan ke Taman Hidup. Untuk menuju Taman Hidup, kalian tinggal berjalan lurus dari tulisan Sabana Lonceng, lalu mengambil jalan menyusuri sabana di bawah Puncak Argopuro. Kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke Taman Hidup dengan estimasi perjalanan sekitar 4 jam. Ini masih jam 2, mungkin sampai di Taman Hidup jam 6 sore. sobo. Ketemu lagi nih sama savana yang Isban. Oi, saya sendiri. Ya, ketemu lagi sama savana yang Isban banget. Kenapa gunung ini banyak sekali sabananya ya? Betah pokoknya kalau di sini. Di jalur menuju Taman Hidup, kami menyusuri punggungan bukit dan trek yang cukup terjal, sehingga kami perlu hati-hati dalam menyusuri trek ini. Dipinjemin bang, dipinjemin. Kalau iPhone ku sih no. Jika hari sudah mulai gelap, jalur yang dilalui bisa saja keliru, karena banyaknya tempat terbuka yang menyerupai jalur pendakian. Dalam perjalanan turun menuju Taman Hidup, salah satu anggota pendakian kami ada yang mengalami cedera pada kakinya. Beberapa orang bilang bahwa Argopuro memiliki tempat-tempat yang angker, tapi bagi saya pribadi, saya lebih takut jika ada teman pendakian saya yang cedera daripada hal-hal yang berbau mistis. Ini bukan berarti karena saya meremehkan hal-hal mistis tersebut ya. Tugas saya hanya perlu mempercayai hal-hal mistis tersebut ada, tanpa perlu membahas hal tersebut terlalu jauh. Karena ada yang cedera, akhirnya perjalanan kami tidak sesuai prediksi awal. Kami terkena malam di jalur menuju ke Taman Hidup. Tapi tidak apa-apa. Toh yang penting rombongan kami bisa terus bersama. Dan Taman Hidup tidak akan pindah, walau kami datang terlambat. Kami sampai di hutan lumut pada malam hari.
Hutan lumut adalah hutan yang rapat dan panjang hingga sampai ke taman hidup. Trek di dalam hutan lumut ini cenderung landai dan menurun. Paginya, saya bangun paling awal dibanding anggota lainnya. Danau, kabut, dan secangkir kopi menjadi perpaduan yang pas untuk menikmati taman hidup di pagi itu. Ayo ngobrol. Iya, bagusan begini deh. Lagi aja. Gila kamu ya? Halo Pak Fandi. Halo warga. Bapak, gimana programnya kali ini? Wah, kita bikin Bagus, bagus, bagus. apa gimana? Bapak aja gimana warna ya? Saya suka mengira saya teh. Bisa pas dulu ini. Iya tahu saya teh. Silakan kayak gitu. Tertawa terbahak-bahak dong. Ya kan ya. Bisa pas. Bisa spontan. Oh iya. Bapak ya. Halo, Bro. Bu, dari mana nih? Dari pasar ya? Iya. Oh iya, jelas kok. Enggak ada ya. Aduh. Mau jenin enak ya? Aduh, jangan dong Covid nanti. Aduh, enggak ada tuh. Sudah pernah ke Mana? mana ya? Aduh, bikin tuh saya. Iya dong, kontak dong. Kayak apa ini? Ya apa ini? Mana nih kayaknya? Ya nggak usah. Alhamdulillah. Setelah puas menikmati dan berfoto di taman hidup, kami kembali ke tenda untuk masak dan packing sebelum turun ke base camp Bremi. Ya, ini adalah hari terakhir perjalanan kami di Argopuro. Nah, kami berangkat dari Taman Hidup pukul 3 sore kurang lebih untuk mencapai base camp Bremi. Estimasinya 1,5 jam. Jalur dari Taman Hidup menuju base camp Bremi berupa tanah padat yang terus menurun. Rasanya pendakian Argopuro bareng trip ini. Udah kamera lagi? Masih. Ya, kita emang masih sih. Gimana? Jawab dong, Bapak. Putihan gue, Le. Iya, gak usah bahas kulit. Jawab dulu. Gimana ikut trip sama gue? Oh, ikut trip sama lo. Iya. Asik. Asik ya. Seru ya. Jangan lupa follow Sandi Trip Oke. di sini. Mantap. Ya, siap, mantap. Ketika kami berada di Taman Hidup, kami ditawari ojek oleh penduduk lokal dengan biaya 200.000. Adanya motor yang bisa sampai ke Taman Hidup membuat jalur pendakian dari Taman Hidup menuju base camp Bremi menjadi licin. Jadi, kami harus pintar memilih mana jalur yang digunakan untuk sepeda motor dan mana jalur pendakian yang sebenarnya. Tanda jika kami akan segera sampai di base camp adalah hutan pohon damar. Jika sudah melewati hutan pohon damar, maka kami tinggal melewati kebun penduduk yang panjang, kemudian sampai di gerbang jalur pendakian Bremi.
Jadi ini adalah akhir dari perjalanan pendakian Argopuro via Bremi. Sampai jumpa lagi ya warga di perjalanan berikutnya. Tapi jangan dimatiin dulu ya videonya. Nanti di akhir video itu ada komen-komen dari teman-teman yang ngetrip bareng saya. Sip. Jadi gimana Sandi? Treknya luar biasa. Istimewa ya? Sampai kaki senut-senut. Asik. Besok lanjut lagi ya kemana ya? Besok kalau diajak Mas Andi, lanjutlah. Siap. Mantap. Gimana kesan-kesannya Pak Kesan di trip? Nah ini gimana nih kesan-kesannya nih Mas Rizal nih? Luar biasa. Istimewa ya Mas Rizal ya? Istimewa. Banyak temen ya Mas Rizal ya? Alhamdulillah. Oke, siap-siap Mas Rizal. Sehat-sehat selalu Mas Rizal. Oke. Bertemu lagi nih warga ya. Ini warga-warga ikut trip nih. Habis turun dari Argopuro nih ya. Putihan ya. Iya, alhamdulillah. Sandi dulu ya. Iya kan? Alhamdulillah. Ini udah hampir sampai nih. Jadi kita ini sedang menuju base camp Bremi. Iya, betul. Oh. Rame-rame aja. Ini nih, gimana nih Mas Hendra? Jangan ragu jika pakai Sandi trip. Oke, terima kasih. Pasti nyaman. Pasti nyaman ya? Oke, siap. Layanannya top lah, servisnya lah. Oke, siap. Servis excellent ya? Oh, excellent. Excellent banget. Tuh, terima kasih Bapak. Mas.